Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah Masjid Al-Muhajirin, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita kembali panjatkan puji syukur kita yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan berbagai nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua yang sangat-sangat banyak, sehingga di malam yang berbahagia ini lagi-lagi kita masih diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan hidayah dan taufiknya, sehingga kita bisa berkumpul kembali di salah satu rumah Allah yang mulia ini dalam rangka menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, segenap para sahabatnya, dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti jalan mereka hingga hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, kajian kita di pekan yang kedua ini masih membahas kitab salah satu usul. Sekarang kita masuk pembahasan al-aslu ats-tsani, pokok dasar yang kedua yang harus diketahui oleh seorang muslim. Setelah sebelumnya kita sudah membahas al-aslul awwal, pokok dasar yang pertama, ilmu yang wajib diketahui oleh setiap muslim, yaitu mengenal Allah sebagai Rabb kita dan Rabbnya seluruh alam semesta. Apa dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala Rabb alam semesta? Allah itu yang menciptakan semua makhluk, yang memberikan rezeki semua makhluk, yang mengurus semua makhluk, yang menguasai semua makhluk. Apa dalilnya, Pak? Kita udah belajar, murojaah sebentar biar nggak lupa. Dalilnya Quran surat Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabbul alamin. Alam itu segala sesuatu selain Allah itu alam. Malaikat, nabi, rasul, manusia, binatang, tumbuhan, semua alam semesta ini itu alam. Artinya Allah yang menciptakan mereka, yang memberikan rezeki kepada mereka, yang mengurus mereka dan menguasai mereka. Karena itu segala sesuatu selain Allah nggak berhak diibadahi karena bukan Rabb.
Apa dalilnya bahwa segala sesuatu atau yang diperintahkan untuk diibadahi itu adalah zat yang menjadi Rabb? Surat Al-Baqarah ayat 21. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum. Wahai sekalian manusia, ibadahilah Rabb kalian. Berarti malaikat gak pantas diibadahi karena bukan Rabb. Nabi dan Rasul tidak boleh juga diibadahi karena bukan Rabb. Matahari bulan tidak boleh juga diibadahi karena bukan Rabb. Segala sesuatu tidak boleh diibadahi karena bukan Rabb. Yang menjadi Rabb hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu hanya Allah yang berhak diibadahi. Kemarin juga kita sudah belajar cara mengenal Allah itu ada dua. Apa aja Pak? Ayo. Bi ayatihi wa makhluqatihi, dengan ayat-ayatnya itu Al-Quran. Karena seluruh ayat Al-Quran itu tauhid, menunjukkan kepada tauhid. Yang kedua, bi makhluqatihi, dengan makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh seperti ini meja ini. Adanya meja ini menunjukkan adanya orang yang bikin meja. Gak mungkin meja ini ada dengan sendirinya begitu saja. Gak mungkin Pak. Adanya masjid ini yang bagus, besar, bersih menunjukkan adanya yang bikin masjid ini. Gak mungkin masjid ini ada begitu saja. Kira-kira Bapak percaya nggak sama saya kalau saya bilang, Pak, saya kemarin jalan-jalan ke Sapan. Kita tahu terang Sapan Pak? Itu di Sapan tuh Pak, ujung-ujung kayak masjid agung Pak. Dan tadi nama kayak masjid Pak. Bapak percantum nggak Pak? Amanya usah ujung-ujung kayak masjid. Nyapa tadi ada sawah maplah, ujung-ujung kayak masjid. Ayo bangun bareng Ustaz, mana ayat ujung-ujung kayak masjid kan? Gak mungkin, mustahil. Sesuatu itu ada begitu saja. Kalau di film ya ada yang seperti itu, ya. Begitu juga dengan alam semesta ini yang besar, lagi menakjubkan, indah dan teratur. Apa mungkin alam semesta ini ada begitu saja, Pak? Gak mungkin. Adanya alam semesta ini, adanya kita ini menunjukkan adanya Rabbul Alamin, adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin juga kita udah belajar tentang macam-macam ibadah yang disebutkan oleh penulis, seperti doa, takut kepada Allah, berharap kepada Allah, bernadar, menyembelih, khosyah, inabah, dan seterusnya. Itu jangan dilupakan. Kemudian kaidahnya kita sudah belajar, faman sorofa syai'an minal ibadat li ghairillah fahuwa musyrikun kafirun. Itu kaidahnya di dalam agama kita. Barang siapa yang memalingkan salah satu macam ibadah kepada selain Allah, maka dia orang musyrik kafir di dalam agama kita. Kita penting, kita harus tahu apa aja ibadah itu. Dan sebagiannya kita udah belajar kemarin. Dijaga baik-baik, diulangi lagi ilmunya, diamalkan. Berat Ustaz, memang berat. Ada yang lebih berat dari itu, dari mengamalkan ilmu. Apa Ustaz? Istiqomah sampai kita meninggal mengamalkan ilmu tersebut. Itu lebih berat Pak. Makanya kita jangan lupa dan harus selalu melibatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta hidayah, minta taufik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau Allah Subhanahu wa ta'ala enggak nolong kita, enggak bisa kita melakukan apapun juga. Enggak bisa kita sholat, enggak bisa kita puasa, enggak bisa kita sedekah, enggak bisa kita umroh, haji, bertakwa, enggak bisa. Makanya Nabi SAW
mengajarkan kalau muadzin mengumandangkan hayya 'alas shalah atau hayya 'alal falah, dijawab apa, Pak? La haula wala quwata illa billah. Buat ngingetin seorang mukmin bahwa tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Kita nggak bisa melakukan urusan dunia ataupun urusan agama kecuali dengan pertolongan Allah. Itu motonya seorang muslim, la haula wala quwata illa billah. Kalimat agung. Salah satu pembendaharaan dari pembendaharaan surga yang Allah turunkan sebagai hadiah bagi kaum muslimin. Baik, itu sedikit mengulang ringkasan pelajaran dari yang sudah kita pelajari di kesempatan-kesempatan sebelumnya. Sekarang kita masuk pokok dasar yang kedua, ilmu kedua yang wajib diketahui oleh seorang muslim. Berarti kalau nggak belajar dosa. Ini diantara ilmu yang wajib hukumnya diketahui oleh setiap muslim. Yang pertama tadi mengenal Allah, ini yang kedua mengenal Islam berdasarkan dalil-dalilnya. Mengenal Islam berdasarkan dalil-dalilnya. Kenapa harus berdasarkan dalil? Agar seseorang itu benar-benar di atas ilmu dan basirah menjalankan Islam. Sehingga manakala seseorang itu menjalankan Islam berdasarkan ilmu, akan muncul keyakinan yang kuat dalam melaksanakan agama itu. Nggak perlu keraguan, Pak. Kalau orang udah yakin menjalankan agamanya, maka muncul buah-buah manis lain seperti ketenangan, ketentraman, kebahagiaan. Walaupun dia harus beda dengan banyak manusia, nggak ada masalah. Walaupun harus beda dengan orang-orang di kampungnya, bahkan dengan orang banyak, bakal ajeg terus, gak mudah goyah. Begitu juga ketika ada fitnah, gak mudah oleng atau ambruk, ajeg terus, mantap. Dan itu dibawa nanti ke alam kubur. Manakala malaikat bertanya kepadanya, madinuka, maka akan dijawab dengan mantap, dini al-Islam, agamaku Islam. Gak ragu sedikit pun juga. Kenapa? Karena dia mempelajari Islam berdasarkan dalil-dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Bukan kata orang, kata nenek moyang. Bukan. Beda dengan orang yang belajar Islam cuma ikut-ikutan atau kata orang. Janganin di alam kubur, di dunia saja ketika dia menjalankan Islamnya udah penuh keraguan, nggak yakin. Sehingga hatinya penuh kegelisahan, gak tenang. Makanya ketika di alam kubur, dalam sebuah hadis disebutkan ketika dua malaikat bertanya kepada orang seperti itu, jawabnya apa? Oh, gak tahu, aku cuma ngikutin orang aja. Orang banyak ramenya A, ikut A. Orang banyak ramenya lagi B, ikut B. Gak boleh kita dalam beragama seperti itu.
Ini juga di antara kejelian penulis dan keindahan pengajaran penulis. Penulis ingin menanamkan kepada kita sebuah prinsip agung dalam beragama, bahwa beragama itu harus berdasarkan dalil. Dalil itu apa, Pak? Quran, Sunnah. Dalil. Sepakat. Ijma. Kalau kias nggak ada di dalam akidah. Makanya sungguh beruntung orang yang sibuknya ilmu. Sungguh beruntung orang yang ketika di dunia rajin duduk di majelis ilmu. Buat bapak yang sibuk kerja, mungkin ada yang sibuk dagang, sibuk bisnis, sibuk ngajar, sibuk nyari maisha. Sekali dalam sepekan duduk di majelis ilmu, Pak, itu prestasi yang sangat luar biasa dan kebaikan yang sangat banyak. Gak bakal rugi orang yang menghabiskan umurnya untuk ilmu. Dijamin sama saya, tanpa diragukan lagi. Sebaliknya rugi orang yang tidak menghabiskan umurnya untuk ilmu. Gimana enggak rugi, Pak? Imam Ibnul Qayyim di dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah menyebutkan 150 lebih keutamaan ilmu dan ahlinya. Bayangkan dulu. Keutamaan ilmu dan ahlinya itu ada 150 lebih. Bukan 1, 2, 3, 4, 150. Orang yang belajar ilmu agama akan dimudahkan jalannya ke surga, didoakan, dimintakan ampunan oleh seluruh makhluk, dihormati oleh malaikat, menjadi pewaris para nabi, disebut-sebut namanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba bayangin, Pak. Semua malaikat gak pernah meletakkan sayapnya kepada makhluk, manusia ataupun jin, kecuali manusia itu seorang penuntut ilmu, dalam rangka menghormati dan memuliakan mereka. Seperti sekarang nih banyak malaikat. Mereka kan makhluk gaib, kita gak bisa melihat mereka. Bahkan ada malaikat khusus, disebutkan dalam hadis itu, yang Allah tugaskan untuk nyari majelis ilmu kayak gini, Pak. Buat nyari majelis ilmu kayak gini, tugasnya itu. Nanti kita akan bahas ketika menjelaskan iman kepada malaikat. Apalagi di zaman sekarang, zaman keterasingan Islam, zaman dimana Islam itu hampir nyaris tinggal namanya. Nilai-nilai Islam yang sebenarnya itu udah asing. Lihat orang cadaran, aneh kok cadaran. Itu cadaran ajaran Nabi kita yang mulia. Lihat laki-laki jenggotan, jangan-jangan teroris. Jenggotan ini ajaran Nabi kita yang mulia. Lihat orang celananya cingkrang, aneh. Lihat orang gak mau kredit, Pak. Kalau muamalah pengen beli cash atau kreditnya yang syariah, nggak mau pakai riba, aneh sih tamat. Ira Bengharna itu tenganjuk. Zaman keterasingan Islam. Dan itu udah diwartakan oleh Nabi kita yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi dalam sebuah hadisnya yang sahih, riwayat Imam Muslim pernah mengatakan, badal Islam ghoriban. Awal mula munculnya Islam itu asing. Awal mula munculnya Islam itu. Wasayaudu ghoriban. Dan nanti kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Islam itu akan kembali asing.
Dalam riwayat yang lain, fatuba lil ghuraba, maka sungguh beruntung orang yang asing-asing dari sekitar. Artinya orang yang benar-benar berpegang dengan nilai-nilai Islam yang murni, belum ternodai oleh kesyirikan ataupun bid'ah, sungguh beruntung. Kata Nabi, fatuba, sungguh beruntung, kata Nabi. Makanya kita dapati ada orang KTP-nya Islam, tapi masih minta-minta ke kuburan, minta-minta ke pohon keramat. Bahkan yang baru-baru ini Allah kirim musibah bertubi-tubi di Indonesia ini, sebagiannya nyembeli hewan untuk jin. Itu nggak boleh di dalam agama kita, jemaah. Itu dosa yang paling besar. Bahkan itulah yang jadi sebab musibah itu datang itu. Betul, sebab musibah itu ada yang kauni, ada yang syar'i. Tapi sebab musibah paling besar itu maksiat dan dosa, Pak. Karena kita ini memang banyak dosa, termasuk saya. Saya nggak ngaku orang suci, mah saya banyak dosanya, benar. Apalagi di zaman sekarang, zaman media sosial, susah bagi seorang muslim untuk menjaga matanya dari dosa. Dan Allah sudah menyatakan di dalam Al-Quran bahwa musibah itu datang akibat dosa manusia, bukan yang lain. Ini teguran buat Allah Subhanahu wa Ta'ala agar penduduk Indonesia itu kembali baik. Itu diantara hikmah dari musibah yang Allah timpakan kepada hambanya, la'allahum yarji'un, kata Allah, agar mereka itu kembali lagi. Yang tadinya nggak sholat jadi sholat lagi, yang tadinya nggak doa sama Allah jadi doa lagi, yang tadinya nggak ingat sama Allah jadi ingat banyak lagi, yang tadinya tidak bertakwa lagi. Udah asing belum Pak Islam? Sekarang udah asing enggak? Makanya kita harus belajar Islam yang murni kalau kita pengen selamat, yang belum ternodai dengan kesyirikan ataupun ajaran-ajaran baru di dalam agama. Kalau kita pengen selamat, karena jalan keselamatan itu Pak cuma dua: mentauhidkan Allah dan mengikuti sunnah Nabi. Itu inti dari jalan keselamatan. Dari sekian banyak jalan keselamatan, kalau kita pengen selamat dunia akhirat, itu pegang erat-erat tauhidkan Allah dan pegang erat-erat ajaran Nabi kita yang mulia Muhammad SAW. Imam Malik pernah mengatakan, as-sunnatu kasafinatin Nuh. Ajaran Nabi itu perumpamaannya kalau diibaratkan seperti perahu Nabi Nuh. Man raqibaha naja, siapa yang menaiki perahu Nabi Nuh, dia akan selamat. Begitu juga orang yang berpegang dengan ajaran Nabi, dia akan selamat, kata Imam Malik. Wa man takhalafa anha gharaq, siapa yang meninggalkan perahu Nabi Nuh, dia akan tenggelam, binasa. Begitu juga dengan orang yang meninggalkan ajaran Nabi yang mulia Muhammad SAW. Pasti saya katakan tanpa diragukan lagi, dia akan binasa di dunia dan di akhirat. Baik, kita bahas sedikit apa yang disampaikan oleh penulis. Penulis mengatakan rahimahullah rahmatan wasi'ah, al-aslu tsani ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Pokok dasar agama yang kedua. Yang namanya pokok berarti bukan cabang. Yang namanya pokok berarti ini urusan besar di dalam agama.
Ini diantara ilmu yang hukumnya wajib di dalam agama kita. Apa dalil bahwa ilmu ini wajib di dalam agama kita? Sering saya sampaikan, dalilnya adalah hadis Al-Barra bin Azib, bahwa setiap manusia kalau meninggal di alam barzakh akan ditanya 3 pertanyaan. Di antaranya, madinuka, apa agamamu? Selain man rabbuka, siapa Rabbmu? Itu menunjukkan bahwa ilmu ini hukumnya wajib. Kata penulis, pokok dasar agama yang kedua, mengenal Islam berdasarkan dalil-dalilnya, berdasarkan Quran dan Sunnah. Sebagaimana tadi sudah dijelaskan, wa huwa al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ati wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Kata penulis Syekh Muhammad rahimahullah rahmatan wasi'ah, Islam adalah berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, tunduk patuh kepadanya dengan mentaatinya, dan berlepas diri dari kesyirikan dan juga pelakunya. Sekali lagi saya ulangi, ini definisi Islam, Pak. Pengertian Islam agama kita. Ini salah satu definisi Islam terbaik. Kata penulis, Islam adalah berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, tunduk patuh kepadanya dengan mentaatinya, dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Siapa yang mewujudkan ketiga hal ini, maka dia telah mewujudkan Islam yang sebenarnya. Siapa yang tidak mewujudkan salah satunya, apalagi tiga-tiganya, maka keislamannya diragukan. Islamnya belum benar. Yang pertama apa kata penulis? Wa huwa al-istislamu lillahi bitauhid. Islam adalah berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Maksudnya kata para ulama, adzullu wal khudu' wa ifraduhu birrububiyyati wal uluhiyyati. Maksudnya adalah merendah serendah-rendahnya kepada Allah dan tunduk kepadanya. Lawan dari merendah apa, Pak? Meninggi alias sombong. Maksudnya menerima semua syariat Allah, syariat Islam, gak ada yang ditolak sedikit pun juga. Ini mah sebagian orang ngaku Islam tapi alergi dengan nilai Islam. Khususnya orang-orang yang pengen kaya. Sebagian mereka, kamu kalau pengen maju urusan dunia, pengen sukses, tutup mata dari syariat Islam. Jangan pedulikan halal dan haram. Kira aku benar lah begitu mah, kata mereka. Yang selanjutnya kata penulis, ifraduhu birububiyyati, mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya. Maksudnya apa? Meyakini hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang hanya bisa menciptakan, memberikan rezeki, mengurus alam semesta, menguasainya, menyembuhkan, memberikan penyakit, menimpakan musibah, mengangkat musibah. Semua itu khususan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, mengesahkan Allah dalam ibadah.
Dan itulah yang Allah perintahkan. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 34 yang bunyinya fa ilahukum ilahu wahid. Sesembahan kalian manusia itu hanya satu, kata Allah. Sesembahan yang benar itu cuma satu, kata Allah. Falahu aslimu, maka hanya kepada yang satu itulah hendaknya kalian berislam, berserah diri, kata Allah Subhanahu wa taala. Lihat kalimat falahu aslimu. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengedepankan makmul atas amilnya. Mengedepankan penyebutan falahu yang harusnya di belakang, Allah kedepankan. Itu dalam ilmu balaghah, dalam ilmu usul fikih, di antara maknanya adalah pembatasan dan pengkhususan. Makanya kalau diterjemahkan artinya adalah maka hendaknya kalian berserah diri hanya kepada Allah saja, gak boleh kepada yang lain. Sama seperti kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Pak. Itu maknanya sama seperti ini. Allah mengedepankan makmul atas amilnya, iyyaka, yang artinya hanya kepadamu saja ya Allah kami beribadah, tidak kepada yang lain. Kalau seorang muslim paham, itu Al-Fatihah membantah perbuatan-perbuatan kesyirikan yang dilakukan oleh sebagian orang yang mengaku muslim. Katanya hafal surat Al-Fatihah. Katanya surat Al-Fatihah dibaca di dalam sholatnya. Tapi kenapa masih berdoa kepada jin sebagiannya, kepada pohon keramat sebagiannya? Kalau mau membangun bangunan yang besar khususnya seperti hotel, jalan tol, menyembelih hewan untuk penunggu tanah tersebut, nggak boleh. Katanya iya karena na'budu. Gimana? Makanya benar kata Imam Ibnul Qayyim, al-ilmu al-fahmu, hakikat ilmu adalah pemahaman yang benar. Kalau kita hafal Quran misalnya 30 juz, tapi kita cuma paham 1 juz, 29 juznya kita belum paham, itulah ilmu kita yang 1 juz, bukan yang 30. Al-ilmu al-fahmu, kata Imam Ibnul Qayyim, hakikat ilmu adalah pemahaman yang benar. Imam Asy-Syafi'i pernah mengatakan innamal ilmu ma nafa' wa laisa ma hufid. Kata Imam Syafi'i, sejatinya ilmu yang sebenarnya itu yang bermanfaat. Dan ilmu itu gak bakal jadi bermanfaat cuma dengan pemahaman yang benar, bukan sekedar hafalan, kata Imam Syafi'i. Ilmu itu yang bermanfaat, yang kita udah tahu lalu kita amalkan, itulah ilmu sebenarnya. Kita udah tahu ilmu itu dengan pemahaman yang benar, lalu kita amalkan, kita amalkan, kita amalkan, kita amalkan. Itulah ilmu yang sebenarnya. Dan itulah yang kita cari, jamaah. Kita ngaji, duduk di majelis ilmu, baca Al-Quran, baca hadis Nabi, baca kutub para ulama, dengar rekaman-rekaman kajian. Yang kita cari adalah ilmu yang bermanfaat, bukan sekedar ilmu, bukan sekedar numpuk catatan, bukan sekedar numpuk data. Makanya kita ngaji itu harus ada perubahan. Perubahan dalam iman kita, dalam akidah kita, dalam sholat kita, dalam sedekah kita. Harus ada perubahan baik. Sebagai indikator ilmu kita itu bermanfaat. Jangan sampai kita rajin ngaji, tapi baru juga dapat musibah sedikit, gak sabar kita. Rajin ngaji, tapi pelit, ayo Pak.
Berarti ilmunya nggak bermanfaat. Harusnya kan ilmu itu mengajak pemiliknya untuk diamalkan. Hatafal ilmu al-amal. Kata Ali bin Abi Thalib. Ilmu itu mengajak pemiliknya untuk mengamalkannya. Wa illa irtahala. Jika nggak diamalin, ilmu itu hilang. Itu salah satu tips menguatkan hafalan. Amalin ilmu itu. Sebagian orang ngaji tapi pelit. Pelit Pak. Janganin ke orang lain, ke istri, ke anaknya aja pelit. Ilmunya nggak bermanfaat. Sebagian orang ngaji tapi adab akhlaknya nggak berubah. Ke orang tuanya kurang ajar, ke gurunya kurang ajar, ke yang tua nggak menghormati. Ilmunya nggak bermanfaat berarti. Ini nasihat buat saya pribadi dan juga jamaah sekalian. Kita itu ngaji sekali lagi, duduk di majelis ilmu, dengerin rekaman-rekaman kajian, baca Al-Quran, baca hadis Nabi, baca kitab para ulama. Yang kita cari itu adalah ilmu yang bermanfaat. Bukan sekedar numpuk data, bukan sekedar numpuk informasi. Makanya Imam Asy-Syafi'i ini layak ditulis dengan tinta emas. Al-ilmu ma nafa wa laisa ma hufid. Kata Imam Asy-Syafi'i, sejatinya ilmu itu yang bermanfaat, bukan sekedar hafalan. Udah masuk 2 menit lagi. 2 menit lagi Pak ya. Sampai sini ada pertanyaan Pak sebelum kita break untuk azan dan kita lanjutkan. Kang Ridwan, kita kajian sampai jam berapa? Sama 7:30. Nanti ini dua sesi, enggak selesai satu sesi seperti ini. Tapi kita lanjutkan sedikit sambil nunggu azan. Selanjutnya jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia dalam hal berserah diri terbagi menjadi 3 golongan. Manusia dalam hal al-istislam. Kalau diterjemahkan ke bahasa kita ya berserah diri lah. Yang paling cocok. Itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, orang yang sepenuhnya berserah diri hanya kepada Allah saja. Orang yang sepenuhnya berserah diri hanya kepada Allah saja, tidak kepada yang lain. Merekalah orang-orang yang mentauhidkan Allah dengan sebenarnya, dan merekalah orang-orang yang akan selamat. Kita azan dulu, setelah itu kita lanjutkan. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita lanjutkan. Golongan yang kedua, orang yang berserah diri kepada Allah juga kepada selain Allah. Golongan yang kedua, orang yang berserah diri kepada Allah juga kepada selain Allah. Ini siapa? Ini keadaan siapa? Orang-orang musyrik. Orang musyrik itu bukan orang yang gak beribadah kepada orang yang ibadah juga kepada Allah. Kadang juga dia ibadah kepada selain Allah, makanya dikatakan musyrik. Dari asyraka yusyriku, musyrikun, isim fa'ilnya. Menyekutukan bahasa kitanya. Kadang dia sholat untuk Allah, puasa untuk Allah, sedekah untuk Allah, haji umrah untuk Allah. Giliran doa ke kuburan. Doa minta-minta sama orang yang sudah mati, minta kepada jin,
Masih orang musyrik. Dosa paling besar di dalam agama kita. Gak bakal selamat orang yang membawa dosa ini kelak pada hari kiamat kalau dia belum taubat. Nah, kalau kita dulu, umpamanya dulu kita pernah minta-minta ke kuburan, minta-minta ke pohon keramat, minta-minta ke jin, taubat, jamaah, bahaya. Allah menyatakan dalam Al-Quran surat An-Nisa diantaranya, innahu may yusyrik billah, sesungguhnya siapa yang mempersekutukan Allah, faqad harrama alaihil jannah, faqad harrama Allahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Yang artinya kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya siapa saja yang mempersekutukan Allah, maka sungguh Allah telah mengharamkan surga baginya. Kalau haram surga tempatnya di mana, Pak? Makanya saya bilang nanti gak bakal selamat, Pak. Wa ma'wahun nar, tempat dia adalah neraka, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa ma lidzalimina min ansar, dan orang-orang musyrik itu tidak memiliki penolong seorang pun juga, kata Allah. Dan orang kalau keadaannya udah kayak gini, Pak, hidupnya tidak akan pernah bahagia. Tapi Ustadz itu bergelimang harta, nggak bahagia. Hati manusia itu nggak bakal pernah tenang, nggak bakal pernah bahagia, kecuali kalau hati manusia itu hanya berserah diri kepada Zat yang telah menciptakannya. Leres. Itu Allah sudah menciptakan seperti itu karakter hati kita itu. Hati mereka itu penuh kegelisahan, penuh kegalauan, penuh ketakutan setiap harinya. Hati orang-orang yang berserah diri kepada selain Allah itu. Makanya lihat sebagian mereka, kalau jimatnya ketinggalan, kayak kebakaran jenggot, panik, wah jimat saya ketinggalan, saya celaka di jalan dan seterusnya. Jimat saya ketinggalan, nanti dagang saya gak bakal laku. Allah menyebutkan sebuah perumpamaan yang sangat indah di dalam Al-Quran yang berkaitan dengan hal ini, bahwa orang ketika hatinya tidak berserah diri kepada Allah saja gak bakal bahagia. Allah menyebutkan perumpamaan tersebut dalam Quran surat Az-Zumar ayat 29. Allah Ta'ala berfirman, daraballahu mathala, Allah membuat sebuah perumpamaan, rajulan fihi syuraka, yaitu seorang budak yang dimiliki beberapa orang, mutasyakisuna, yang berserikat. Jadi ada budak, Pak, tapi tuannya banyak. Tuannya 5 orang, misalnya kayak gitu. Si budaknya. Sehingga ketika si tuan yang A misalnya nyuruh, tuan yang B nyuruh. Ketika tuan A nyuruh, tolong beliin sayur ke pasar misalnya. Baru juga sampai tengah perjalanan, tuan B nelpon dia. Kamu di mana? Pulang ke rumah, bantuin saya. Kira-kira kalau budak seperti itu kondisinya gimana, Pak? Bahagia apa tersiksa? Jelas budak yang seperti itu akan capek, akan lelah, akan tersiksa, tidak bahagia karena dia baru ngerjain ini, tuan yang lain minta yang lain. Baru mau ngerjain ini, tuan yang lainnya nyuruh yang lain. Bingung. Itulah keadaan orang yang hatinya berserah diri kepada selain Allah. Keadaan orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, hati mereka terpecah-pecah, jemaah. Hati mereka tidak full berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati
Hati mereka terpecah-pecah di antara sekutu-sekutu yang mereka agungkan. Akibatnya mereka kehilangan kebahagiaan, kehilangan ketenangan hidup, kehilangan ketentraman. Karena konsep bahagia sebenarnya di dalam agama kita itu bahagia hati, bukan bahagia harta, Pak. Bahagia hati. Boleh jadi orang yang bergelimang harta kebahagiaannya jauh dibandingkan orang yang tidurnya di kolong jembatan, bisa jadi. Makanya ketika Ibrahim bin Adham salah seorang salafus soleh lagi menuntut ilmu agama, Pak, bersama beberapa temannya, lalu di tengah jalan Ibrahim bin Adham memutuskan untuk istirahat sebentar guna menyantap bekal yang berupa roti kering yang dibawanya. Sambil makan roti kering, sambil nyiduk air sungai, Ibrahim bin Adham mengatakan, "Lau alimal muluk wa abnaul muluk ma nahnu fihi minas surur la jaladuna bisuyuf." Beliau mengatakan, seandainya para raja dan anak-anak raja itu tahu kebahagiaan hati yang kita miliki, niscaya mereka akan iri, sehingga mereka akan memukul kita dengan pedang-pedang mereka untuk merampas kebahagiaan ini. Padahal apa artinya roti kering, jemaah, sama air sungai dibandingkan sajian makanan yang ada di mejanya raja dan pangeran? Gak ada apa-apanya sama sekali. Tapi yang menjadi poinnya adalah kebahagiaan hati tersebut tidak dimiliki oleh para raja dan para pangeran tersebut. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala di lanjutan ayatnya menyebutkan orang yang hanya berserah diri kepada Allah, wa rajulan salama li rajulin, dan seorang budak yang dia berserah diri kepada satu orang laki-laki saja. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, maksudnya budak tersebut jadi hamba sahaya sehingga dia melayani cuma satu tuan. Dia taat kepada satu tuan. Lebih enak yang mana, Pak? Lebih enak yang pertama atau yang kedua? Yang kedua lebih enak. Yang pertama kan tadi jadi ribet. Tuannya yang A merintahin ini, baru juga setengah jalan, yang B nelpon, yang C nelpon, yang D nelpon. Lalu kata Allah Subhanahu wa ta'ala nanya kepada kita, hal tastawiyani matala, apakah kedua perumpamaan itu sama? Ya, enggak sama, beda, jelas. Hal tastawiyani matala, kata Allah, apakah kedua perumpamaan tersebut sama? Kata Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, bal aktsaruhum la ya'lamun, namun kebanyakan mereka itu tidak mengetahui. Perumpamaan yang kedua ini merupakan perumpamaan orang-orang yang mentauhidkan Allah, yang hanya berserah diri kepada Allah saja, tidak kepada yang lain. Dia akan bahagia hidup di dunia, Pak. Percaya sama saya, Pak. Nah, ketika Imam Ahmad ditanya oleh sebagian muridnya, kapan kondisi Anda paling bahagia? Jawabnya, ketika di rumahku nggak ada bahan makanan sedikit pun juga. Itu kondisi hati paling bahagia menurut Imam Ahmad. Sebagian muridnya kaget, kok bisa kayak gitu guruku? Jawab Imam Ahmad apa? Karena pada saat itu hatiku hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kebahagiaan yang sebenarnya. Baik, yang ketiga, waktunya kita nggak cukup. Kita lanjutkan insyaallah pada kesempatan berikutnya. Golongan yang ketiga yaitu orang-orang yang berlaku sombong, enggan berserah diri kepada Allah. Orang-orang yang berlaku sombong, enggan berserah diri kepada Allah sama sekali.
Ini keadaannya siapa? Keadaan orang-orang ateis. Keadaannya orang-orang ateis yang menolak keberadaan Tuhan. Padahal sejatinya hati mereka dalam kebimbangan dan keraguan atas keyakinan mereka. Wallahi demi Allah. Itu 3 golongan manusia dalam hal berserah diri kepada Allah. Ada yang full berserah diri hanya kepada Allah. Ada yang berserah diri kepada Allah, kadang juga berserah diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini kondisinya orang musyrik. Yang ketiga, orang yang sama sekali tidak mau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang ateis, orang-orang yang berkeyakinan bahwa Tuhan itu tidak ada, kata mereka. Itu saja yang bisa disampaikan karena kita keterbatasan waktu. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Ada pertanyaan? Mohon. Bapak beli bukunya sudah diterjemahkan. Miftah dari Sa'adah. Contohnya seperti mendoakan semua makhluk. Betul. Dan kita itu mendoakan. Betul. Itu diantara keindahan seorang guru hidup. Lalu ada pahala haji yang sempurna. Betul. Bukan saya seorang psikolog. Jadi saya itu ketika mentok di para psikolog itu orang yang depresi, itu betul jamin Allah disuruh datang ke sini saja. Sehingga kita suruh datang ke kita menghadiri hadiah atau itu alhamdulillah akan mendapatkan tenang. Itu salah satu bukti kebenaran firman Allah dan sabda Rasul. Bagus, Masya Allah. manusia mentok gitu. Masya Allah. Ya. Cuman yang paling berat sebagai pengurus masjid tidak mengajak orang pergi ke kajian ilmu seperti ini. Mohon. Jadi yang datang itu kita saja dan yang lain itu susah. Memang ketika kita sholat Mohon. bisa maghrib subuh lupa itu kajian dimulai itu ubah Pak sedikit sekali itu tantangan yang berat untuk para pendakwah terutama DKM sini. Mohon. Gimana menurut Pak Ustaz? Ya banyak faktor, baik faktor internal atau eksternal yang menyebabkan manusia itu jauh dari ilmu, malas menuntut ilmu. Faktor internal seperti syaitan, hawa nafsu yang dituruti. Faktor eksternal seperti dunia yang gemerlap dan menggoda, ya. Belum anak istri kadang jadi musuh. Iya Pak, pasangan kita itu kadang jadi musuh kita. Udahlah Bi, ngapain Bi, ngaji hari Minggu Bi, jalan-jalan aja Bi, itu jadi musuh tuh. Padahal tauhid belum paham, sholat belum benar, atau anaknya yang jadi musuh. Udahlah ngapain Bi, ngaji, main-main Bi, main. Banyak hal. Ya. Yang kedua, boleh jadi mereka belum tahu keutamaan ilmu ini, Pak. Karena kalau mereka tahu, niscaya mereka akan tergoda dan semangat. Mereka belum tahu. Nah ini keutamaan ilmu seperti ini harus sering digemarkan oleh ustadz-ustadz di kajian, di khutbah Jumat, apalagi itu dimanfaatin tuh sama DKM. Nah, DKM. Dimanfaatin momen khutbah Jumat itu untuk menyampaikan materi yang berkualitas. Karena di saat itu orang kan kumpul tuh Pak. Mudah-mudahan jadi sebab hidayah. Mudah-mudahan hatinya terketuk dengan nasihat-nasihat yang kita sampaikan. Dan kalau mereka tahu, pasti mereka akan berbondong-bondong untuk belajar ilmu agama. Contoh seperti kenapa mereka lebih
lebih semangat untuk mengejar dunia, kerja, dagang dan seterusnya. Kenapa, Pak? Karena mereka tahu manfaat duit. Karena mereka tahu manfaat dunia. Dan itu cuma sedikit sekali dibandingkan manfaat ilmu. Ibadah ilmu itu ibadah paling lezat, Pak. Coba bayangin Bapak selama 24 jam. Kalau Bapak adalah penuntut ilmu agama yang sebenarnya di sisi Allah, selama 24 jam argo pahala Bapak jalan. Selama 24 jam makhluk-makhluk di alam semesta ini, ya Allah ampuni Bapak fulan. Ya Allah ampuni Bapak fulan. Ini Pak. Butuh keyakinan, harus yakin dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini luar biasa sekali, Pak, saya baru tahu. Ini menambah kemantapan dan keyakinan hati saya bahwa dalam ilmu psikologi itu seperti itu. Karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan, nazalat alaihimus sakinah, di majelis ilmu itu turun ketenangan. Karena memang Allah menciptakan hati kita itu untuk beribadah kepadanya, Pak. Makanya ada salah seorang ulama mengatakan, dzikrullah dawa wa dzikrul khalqi da. Mengingat Allah itu obat, sedangkan mengingat makhluk itu penyakit. Yang bikin tenang, bahagia itu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa? Itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf jika ada salah-salah kata di tengah kajian yang saya sampaikan tadi. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.